Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-jannata hiyal ma'wa li ibadihi al-mukhlasin wa ja'ala an-nara ma'aba li ibadihi al-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 48 halaman 86. Halaman 86 An-Nisa ayat 48. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunna, mendengung gunna itu dikarenakan nun bertasdid. Naullah, tafhim, tebal artinya tafhim, dikarenakan lafdzul jalalah atau huruf lam didahului oleh fathah. Makanya lafaz Allah ini dibaca tebal. La matabi alif ya ghain itu bukan kolkolah. Ini harus selalu diingatkan, karena seringkali yang membaca ghain itu kolkolah, dipantulkan. Jadi tidak boleh. Jangan layag, harusnya begitu. Ghairil mag, jangan mag, mag harusnya begitu. La yaghfiru ay idgham bigunna. Nun mati ketemu ya secara terpisah, maka membacanya huruf nun dimasukkan, diidghamkan ke huruf ya dengan mendengung. Aina yusroka bihi, mad silah qasira. Huruf H didahului oleh huruf hidup, yaitu ba-nya hidup di kasrah, maka hi-nya itu dibaca panjang, dua ketukan. Bihi wa yaghfiru ma madami alif du madami waw za mad badal. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab, setelah za itu ada alif itu sebetulnya. Kalau menurut kaidah bahasa Arab, ini kan kaidah penulisan Al-Qur'an. Jadi huruf alifnya dibadal, diganti dengan harokat berdiri. Limai idgham bigunah yasa. Ini kalau mau berhenti di situ, huruf hamzahnya dibaca sepintas saja, hampir tidak terdengar. Itu mad wajib muttasil. Waqaf jaiz itu ada jim kecil di atas hamzah, disebutnya waqaf jaiz atau jawaz. Boleh artinya itu, boleh berhenti, boleh tidak. Wa may idgham bigunah yusrik. Nah, yusrik kap itu bukan kolkolah itu. Jangan yusrik ke. Nah, jadi jangan biar terdengar lekoh gitu. Lalu kapnya dipantulkan yusrik ke. Nah, itu keliru. Yusrik, nah, kap ini
billah tarkik lafdzul jalalah atau huruf lam dahului kasroh tipis ya, kebalikan dari tafhim tadi. Faqadif taro, nah faqadif, nah, ini nih asalnya itu pak, asalnya dalnya itu sukun asalnya faqad gitu apa faqad. Nah dikarenakan ketemu dengan huruf sukun pak, atau bertemu dengan hamzah zaidah lah, itu hamzah tambahan sebetulnya itu pak, maka hamzah tambahannya diabaikan, dalnya diaktifkan, dihidupkan. Jadi asalnya begini, faqad iftaro, asalnya begitu, faqad iftaro, lalu hamzahnya diabaikan jadi faqad iftaro, kayak dalam kunut najilah tadi tuh, Allahumma asalnya angji itu, Allahumma angjil mu'minina, Allahumma angjil, Allahumma angjil mustad'afin, asalnya begitu angji, lalu hamzahnya diabaikan, itu hamzah jaidah itu, jadi Allahumma angjil, nah itu, atau Allahumma angsur, nah jadi Allahumma angsur, itu hamzah zaidah diabaikan saja. Nah sama kayak ini nih, faqad iftaro jadi faqadif taro, taro mad jaiz munfasil, mad badal bertemu dengan alif maksuroh ini, dengan hamzah, maaf pak, dengan hamzah secara terpisah. Sa itu pak, sa ujung lidahnya digigit kalau pakai sin nama, ismun itu artinya nama itu, kalau nah itu dosa, itu jauh itu. Nah tempo hari kan tidak sampaikan, kalau kesalahannya itu terkait dengan makhraj, itu kesalahan besar biasanya, merubah makna. Kalau dibaca isman itu artinya nama, kalau isman itu dosa, itu isman idhar khalqi, fathatain ketemu ain secara terpisah, makanya dibacanya idhar, jelas di tenggorokan. Abi matabiya ma madiwan. Ikhwan fiddin arsyadakumullah, An-Nisa ayat 48 ini berbicara tentang perbuatan syirik ya. Pelakunya disebut musyrik gitu. Jadi perbuatannya disebut syirik, pelakunya disebut musyrik. Yang tentu saja syirik dalam term Al-Quran gitu, dalam istilah Al-Quran berbeda dengan syirik dalam istilah orang Sunda. Nah, lamun orang Sunda mah tong sok syirik hirup mah kan gitu. Maksudnya iri itu. Tapi kalau syirik dalam Al-Quran artinya saroka. Saroka itu ini bisa diartikan menduakan gitu, atau menserikatkan, atau mensekutukan gitu, atau berselingkuh lah itu pak. Berselingkuh itu kan sarua, kayak menduakan itu kan tanpa memberitahu berselingkuh, menduakan istri tanpa sepengetahuan istri, nah itu berselingkuh. Dan ini ada kaitannya dengan An-Nisa ayat 31 Pak. Jadi di halaman 480
An-Nisa ayat 31 Pak, sebelumnya kemarin itu kan sudah kita bahas, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, yang diharamkan kepada kalian, janji Allah, niscaya kami akan mengampuni dan menutupi dosa-dosa kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang sangat mulia. Nah, apa kabair itu? Dosa-dosa besar itu. Jadi kalau memudahkan pemahaman begini, kalau dikaitkan dengan teori klasifikasi gitu ya. Jadi kalau ada dosa kecil, dosa besar, itu kan mengisyaratkan ada sangat besar gitu ya. Jadi di atas besar itu kan ada sangat besar. Nah, ada dosa-dosa besar, ada dosa yang sangat besar gitu. Nah, dosa-dosa besar itu seperti riba, berjudi, berzina, khamr, itu dosa besar dan lain sebagainya. Tempoh hari kita sampaikan ada yang membagi sampai 70 macam dosa besar. Nah, di antara dosa besar itu ada yang paling besar, di antaranya adalah syirik. Nah, itu di antaranya adalah syirik. Nah, di sini Allah berfirman inna, harfut taukid ini Pak, huruf yang berfungsi untuk menguatkan, mengokohkan, sehingga ada yang menyebutnya harful qasam gitu. Qasam itu kan sumpah, sumpah dengan menguatkan itu ada relasi gitu ya. Sehingga dikarenakan ayat ini didahului dengan harfut taukid, maka itu menunjukkan tidak ada sedikit pun celah gitu untuk orang yang berbuat syirik diampuni oleh Allah manakala dia mati dalam keadaan musyrik. Nah, itu kan. Karena ada harfu taukid gitu, ada sumpah. Jadi Allah itu bersumpah, saya bersumpah tidak akan mengampuni orang yang berselingkuh kepadaku. Nah, itu Pak. Inna, sesungguhnya Allah. Nah, harus diingat kalau ada inna, huruf akhirnya harus fathah, nggak boleh innallahu itu atau innallahi, harus innallaha, harusnya begitu. Jadi sesungguhnya Allah Allah itu ini kata Allah itu asalnya itu katanya itu al-ilah itu Pak, ilah. Lalu kemudian nih al-ilah itu hamzahnya dihadap, dihilangkan, jadi Allah gitu. Jadi Allah. Seandainya lamnya dihilangkan lahu, nah itu Pak, lahu. Kalau bicara lahu itu di Al-Qur'an gitu, kebanyakan ditujukannya kepada Allah. Kalau menggunakan lahu, atau seandainya lamnya itu dihilangkan, hanya hu saja Pak, hi itu kebanyakan dalam Al-Quran itu tertuju kepada Allah itu Pak. Seandainya alif dan lamnya dihilangkan, itu kebanyakan itu kembali kepada Allah. Domir hu-nya itu kan, hu itu domir gaib ya. Domir gaib itu kata ganti gaib ya, kata ganti untuk yang ketiga. Nah, yang dimaksud biasanya adalah Allah itu. Hampir semuanya tertuju kepada Allah. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, itu kalau Allah dijadikan objek Pak. Coba kalau Allah dijadikan subjek, saya bersumpah, nah sesungguhnya saya gitu Pak. La yaghfiru la. Nah,
La-nya la naf'i ini. Bukan la nahi, bukan, tapi la naf'i, meniadakan. La tidak akan, yaghfiru, mengampuni. Ini menggunakan fi'il mudhari ini menunjukkan istimror. Istimror itu terus menerus selamanya, Pak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni nepi ka iraha wae gitu, Pak. Ayyusraka, bagi yang mensekutukan bihi dengannya. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang musyrik yang menserikatkan sesuatu dengan Allah, yang mensekutukan sesuatu dengan Allah, yang menduakan, mentigakan gitu, mentrinitaskan, mempoliteiskan gitu, Pak, Allah dengan sesuatu. Wa dan yaghfiru, dia, nah ini kan pakai ya, Pak, dia akan mengampuni gitu. Maduna, selain dalika, maksudnya selain syirik, Pak. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, li, bagi man siapa, yasa'u, yang Allah kehendaki. Nah, ini berdasarkan ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa dosa syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Ada yang menyebutkan dosa yang sangat besar. Bahkan yang namanya syirik, kan ulama membagi syirik itu ada syirik akbar, ada syirik asgor gitu. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Jangankan syirik besar, syirik kecil saja dosanya itu wah sangat luar biasa. Makanya Rasul kan mengatakan begini, sesungguhnya yang aku paling takuti, nah sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku asyirkul asghar gitu, syirik kecil gitu. Apa syirik kecil itu? Riya gitu, Pak, riya, sum'ah gitu. Ketika beribadah ingin dilihat, didengar orang, itu syirik kecil. Kenapa Rasulullah sangat menakutkan syirik kecil gitu? Karena syirik kecil itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan semut yang berjalan di malam hari, semut hitam berjalan di malam hari di atas batu yang hitam gitu, Pak. Nggak kelihatan gitu, Pak, nggak kelihatan. Jadi saking halusnya yang namanya syirik kecil, sampai orang yang berbuat syirik tidak menyadari kalau dia itu sedang berbuat syirik gitu. Wah, sekarang musim kampanye lomba caleg-caleg anu riya gitu, Pak. Merek hayang dilihat ku batur gitu. Nu tadina mah merentara pernah merek gitu. Tapi karena aya kepentingan jadi merek. Nah, itu kan riya itu. Walaupun tempo hari kita sampaikan kalau demi menolak madorot yang lebih besar, kita boleh memperlihatkan perbuatan baik kita kepada orang lain, tapi tetap niatnya itu ikhlas itu. Tempo hari saya contohkan nih, kalau si Xi Jinping, saha presiden itu teh, atau si Kim Jong Un rek nyalonkeun presiden di Indonesia, lalu Abah Ridwan rek nyalonkeun di presiden di Indonesia. Nggak apa-apa Abah Ridwan memperlihatkan kebaikannya demi menolak madorot yang lebih besar, yaitu si Kim Jong Un jadi presiden Indonesia.
Sebab kalau kebaikan Abah Ridwan enggak diketahui oleh rakyat, oleh masyarakat, nanti masyarakat mungkin tidak akan memilih eleh ku si Kim Jong Un gitu Pak. Itu demi menolak madarat yang lebih besar. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik Pak. Makanya nih dalam hadis qudsi dikatakan begini, jika ada seorang hamba itu datang menghadap Allah dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, maka Allah pun akan datang menghampiri hamba tersebut sebanyak ampunan buih di lautan, selama dia itu tidak mensekutukan Allah. Selama dia tidak mensekutukan Allah. Nah lalu bagaimana dengan kafir? Ai kafir mah geus teu kudu dibejakeun deui Pak, geus teu kudu dibahas deui. Ini kan suka ada orang yang salah memahami, kafir itu dosanya di bawah syirik. Tidak, kafir mah geus puguh eta mah dosanya di atas syirik Pak, geus teu kudu dibahas deui lah gitu ai kafir. Jadi seringkali orang ini ya, jadi salah memahami atau salah mengambil kesimpulan. Kayak beginilah, kayak ketika musim LGBT gitu ya. Seringkali orang memahami begini, LGBT terus gitu ya, digemur-gemurkan, dilarang. Tetapi berpacaran dengan lawan jenis tidak dibahas gitu. Sering terlupakan. Padahal sarua-rua dilarang gitu, baik dengan sesama jenis ataupun beda jenis kalau belum mahram. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa syirik itu merupakan dosa yang sangat besar, bukan berarti kafir itu kalah atau di bawah syirik, Pak. Kafir mah geus puguh eta mah geus puguh. Nah, kalau disebut orang musyrik, Pak, orang musyrik itu di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah, Pak. Kan kalau orang kafir mah nggak ada kepercayaan terhadap Allah. Kayak ateis itu sama sekali nggak percaya kepada Allah, Pak. Kata mah biangnya dosa. Nah kalau kafir itu biangnya dosa, sama sebetulnya syirik pun biangnya dosa, Pak. Makanya kan di ayat lain tuh Allah mengatakan innamal musyrikina najasun itu. Sesungguhnya orang musyrik itu najis itu. Najis mugolado itu. Lebih najis daripada jilatan anjing sebetulnya. Baru bisa suci itu Pak, baru bisa suci kalau kemusyrikannya dihilangkan itu Pak. Kayak beginilah. Ada kotoran di masjid di sini. Pokoknya ada orang buang air besar di masjid di sini. Kalau pengen hilang kotoran itu, baunya pengen hilang, ya dibuang kotorannya Pak. Karena itu kan biang bau itu kan itu. Kalau selama nggak dibuang, ditutupi gitu ya, anggarnya bau gitu Pak. Nah, jadi kafir itu ya sama dosa sangat besar. Cuman disebut syirik karena pelakunya itu percaya kepada Allah Pak. Jadi kalau kafir disebut kafir nih karena pelakunya tidak percaya kepada Allah. Disebut syirik karena yang melakukannya itu masih percaya kepada Allah. Jadi dia di satu sisi percaya kepada Allah, di sisi lain tidak percaya kepada Allah. Itulah syirik. Kalau tidak percaya kepada Allah bukan syirik lagi, kafir gitu dah. Makanya tadi kita katakan orang syirik itu orang yang berselingkuh dengan Allah itu. Orang yang bermain serong di belakang Allah lah Pak gitu. Di satu sisi dia itu sering bersyukur kepada Allah, di sisi lain dia pun bersyukur kepada selain Allah. Macam-macam nanti selain Allahnya itu. Bisa hulu cai, bisa tangkal gede, bisa
bisa dukun, bisa paranormal gitu. Bisa penguasa juga bisa. Jadi yang namanya ini Pak, yang namanya berhala itu akan tampil dan muncul dengan baju yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Bahula yang namanya berhala itu biasanya berbentuk patung-patung baheula Pak. Tapi dengan berkembangnya zaman bisa berubah itu. Tapi substansinya sama. Nah, ayeuna mah sepertinya kita mau dikembalikan dia ke zaman baheula gitu. Matak ayeuna loba penguasa nu resep nyen patung ayeuna mah. Itu kan secara tidak langsung menggiring orang untuk mengkultuskan, mentuhankan seseorang. Bahkan seringkali yang dituhankan itu tidak punya nilai positif gitu. Aya geuning itu patung saha geuning katanya. Baheula mah di Taman Mini tah aya patung aslinya. Padahal dia penjajah kok dibikin patung deh gitu ya. Bikin patung. Nah, jadi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, kenapa Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik? Pertama nih Pak, ini kan suatu hari Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik gitu, tapi Allah mengampuni dosa yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena Allah itu telah menciptakanmu. Jadi sederhananya begini Pak, Allah itu kan yang telah menciptakan kita. Kita lahir ke dunia ini kan karena Allah Pak. Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita tidak akan lahir ke dunia ini. Allah yang memberi makan kita, memberi minum kita, yang menyekolahkan kita, memberikan kesehatan kepada kita, perlindungan kepada kita, memberikan banyak nikmat, banyak rezeki baik lahir ataupun batin kepada kita. Lalu kita itu malah berterima kasih, bersyukur, memuji, menyanjung, mengagungkan selain Allah. Ya Allah marah besar itu Pak, marah besar. Lamun cek bahasa orang mah, sia teko aing geus diparaban, diurus, disakolakeun, dikawinkeun. Nah kalah kabatur gitu tah, nganuhunkeun teh gitu Pak. Itu kalau dibahasakeun kan begitu. Makanya Allah itu sangat pencemburu Pak. Tidak ada yang melebihi besarnya cemburu Allah. Atau jangankan Allah Pak, suami saja suami Pak nih. Tempo hari itu ada diberitakan, ada seorang suami yang sampai menyiksa anaknya gitu, gara-gara dia itu curiga atau menduga istrinya yang jadi TKW berselingkuh. Itu baru curiga Pak, baru curiga. Demi melampiaskan kekesalannya dia sampai menyiksa anaknya, divideokan lagi, dikirim ke istrinya. Padahal eta suaminya kan boleh dibilang jasana leutik Pak. Naon sabar jasana leutik? Kan neangan duitnya ke awewe na jadi TKW atuh Pak. Komo lamun suamina bertanggung jawab gitu. Pasti kan ketika istrinya berselingkuh marah besar. Nah apalagi Allah yang sudah mengcover seluruh kebutuhan hidup kita, lalu diselingkuhi oleh manusia, ya marah sekali itu Pak, marah sekali. Nah, tetapi nih Allah itu akan mengampuni dosa selain syirik. Nah, di sini kita harus memahaminya itu secara
seimbang bainal khauf war raja, harus seimbang antara dibarengi rasa takut dan dibarengi harap cemas itu Pak. Kenapa harus dibarengi dengan harap cemas? Karena di sini ada kata limayasa, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi secara umum nih Pak, secara umum orang yang berbuat dosa selain syirik itu potensi untuk diampuninya itu sangat besar gitu. Sekalipun dia itu mati sebelum bertaubat Pak, ada potensi untuk diampuni oleh Allah. Orang yang berbuat syirik pun Pak, kalau dia mati sebelum taubat diampuni oleh Allah, kalau taubatnya dengan taubatan nasuha tentunya. Umar bin Khattab kan sebelumnya menyekutukan Allah itu Pak. Ini kalau sering dikisahkan tuh, Umar itu setelah jadi seorang muslim dalam perjalanan hidupnya kadang menangis, kadang tertawa kan gitu. Sesekali menangis, sesekali tertawa. Dia menangis kalau dia ingat bahwa dulu pernah mengubur anaknya yang perempuan itu Pak, ke masa jahiliyahnya. Dia tertawa karena dia ketika mengingat pada saat lapar Tuhannya suka dimakan sama dia. Kan Tuhannya terbuat dari roti gitu. Ketika lapar dimakan tangannya, simpen deui meureun Pak gitu. Lapar deui dipotong huluna dimakan. Nah, itu ketika ingat cerita itu dia suka tertawa sendiri gitu. Jadi lucu gitu, kok ada Tuhan dimakan gitu Pak. Nah itu. Jadi potensi untuk diampuni besar. Kalau orang yang mati sekalipun dia belum bertaubat, selama dia tidak mensekutukan Allah. Itu diperkuat tuh dengan tadi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31. Tapi kalau dia seorang muslim Pak, dia seorang muslim lalu pernah berbuat dosa, namun dia tidak pernah mensekutukan Allah atau mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, potensi diampuninya besar. Itu secara umum begitu. Tetapi kita perlu juga mengimbangi dengan rasa cemas, dengan rasa takut Pak. Kenapa? Kalau Allah tidak berkehendak kan gitu Pak. Kalau Allah tidak berkehendak, kan di sini ada kata-kata nih, bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang harus dicemaskan, bagaimana kalau Allah tidak menghendaki, kan gitu Pak. Yang harus jadi perhatian serius itu. Nah makanya ulama nih, kenapa kok Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki? Karena begini, ketika orang itu mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, lalu dia sebelumnya atau dalam perjalanan hidupnya pernah berbuat dosa, itu sebetulnya ada Pak, ada cara-cara Allah, strategi Allah untuk mengampuni dosa manusia itu, yang disadari atau tidak itu pernah dialami oleh manusia, pernah dilakukan oleh manusia. Ini strategi nih Pak, dan kita harus belajar Pak, harus belajar bagaimana Allah membuat sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Pamannya nih, Allah bikin strateginya itu begini, orang gitu Pak dianjurkan untuk berdoa. Nah itu Pak, doa itu bisa mengampuni dosa kan Pak. Ketika orang berdoa kepada Allah mohon ampun, walaupun kadang-kadang doanya umum gitu Pak, tidak spesifik.
seperti salaki menta hampura ke pamajikan kadang telah disebutkeun naon dosana sabab lamun disebutkeun moal dihampura sigana kitu mama hampura bapaknya ngan pamajikanna tara nanyakeun naon dosana bapak gitu cuma lamun nanyakeun dosana naon dibejakeun wah moal sigana mah keheulaan moal dihampura pasti gitu. Jadi doa pas satu doa itu. Dua strategi yang Allah buat itu adalah Allah menganjurkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itu disadari atau tidak itu bisa mengampuni dosa. Yang ketiga, Allah timpakan musibah-musibah, ujian-ujian. Yang diharapkan dengan adanya ujian itu manusia menyikapinya dengan sabar. Nya lamun diuji kalah ka aral maka lain ngurangan dosa kalah nambahan dosa. Jadi kalau orang diuji dengan yang tidak diharapkan lalu dia bersabar, nah sabarnya itu, sikap sabarnya itu bisa mengampuni dosa. Tapi kalau dia diuji lalu tidak bersabar, kalah nambahan dosa lamun gitu Pak. Makanya salah satu hikmah nih Pak, salah satu hikmah kenapa orang itu banyak yang meninggal itu sebelumnya sakit dulu itu Pak. Eta diambil hikmahnya gitu Pak. Jadi banyak orang yang meninggal sebelum meninggal itu dia diuji oleh Allah sakit dalam waktu yang panjang. Rupa-rupa aya nu sabulan, nu satahun, nu 10 tahun. Geuning sok aya paribahasa kieu. Ari si eta mah geuringna geus lila tapi teu maot-maot cenah. Ari si ieu mah teu geuring-geuring acan tapi langsung maot gitu. Jadi hikmah di balik itu Pak, kenapa Allah menimpakan penyakit itu lahan yang Allah sediakan agar dia itu bertaubat, beristighfar, bersabar. Nah sehingga dengan kesabarannya akan menaikkan derajatnya, membersihkan dosanya. Dengan istighfar dan taubatnya akan mensucikan dosanya. Sehingga ketika nanti di akhirat itu sudah itu Pak, sedikit demi sedikit sudah dibersihkan. Nah itu. Ada juga cara Allah membuat strategi mengampuni dosa itu dengan adanya azab kubur Pak. Azab kubur itu dalam rangka mengurangi dosa manusia yang sesungguhnya, siksaan manusia yang sesungguhnya nanti di neraka gitu. Dengan adanya azab kubur itu. Ada juga Allah itu membuat strategi mengampuni dosa manusia itu melalui doa saudaranya, doa umat Islam gitu Pak. Seperti orang tua didoakan oleh anaknya, atau barangkali umat Islam didoakan oleh sesama muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat eta Pak. Maka kudu nganuhunkeun tah kanu ngadoakeun kieu teh. Atau paling tidak Bapak setiap ngaji di sini kan sering saya doakan yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan ampunan. Itu kan doa itu Pak. Makanya lamun saya nyebutkan mudah-mudahan diberikan hidayah dan ampunan itu minimal dalam hati teh mengamini. Coba lamun mengikuti kajian ieu 1000 kali lumayan pan Pak geus didoakeun tah supaya diampuni 1000 kali atau 1000 dosa gitu Pak. Nah, itu strategi yang Allah bikin untuk mengampuni dosa-dosa selain syirik yang mungkin manusia tidak menyadari. Kenapa kok Allah itu bisa mengampuni dosa selain syirik? Kan geus dituntut di dunia keneh kita. Cicil Pak, dan cicil. Yang terakhir kenapa Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu karena kemaharahman rahimnya Allah, atau dengan syafaat orang-orang yang diberikan izin memberikan syafaat. Banyak tuh Pak cara-cara yang Allah susun untuk mengampuni dosa selain syirik itu. Syaratnya mata mensekutukan Allah gitu ta.
Jangan menduakan saya lah kata Allah itu. Yang tentu saja, nanti yang namanya syirik itu kan banyak ragamnya Pak, banyak macamnya. Orang yang beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, itu syirik. Dia mengagungkan Allah dan mengagungkan selain Allah juga syirik. Dia takut kepada Allah tapi takut juga kepada selain Allah, itu syirik. Dia cinta kepada Allah tapi cintanya kepada selain Allah pun sama dengan cintanya kepada Allah, ya syirik juga Pak. Dia minta tolong kepada Allah dalam hal-hal yang gaib dan minta tolong juga kepada selain Allah, katakanlah dukun, yaitu syirik juga ya. Dia berhukum dengan hukum Allah tapi berhukum juga dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, ya syirik juga itu Pak. Jadi pembahasan syirik ini banyak dan harus diketahui oleh kita umat Islam. Karena yang namanya syirik itu membatalkan syahadat itu Pak, membatalkan syahadat. Sama nih Pak, kayak begini. Syirik itu ibarat sebuah pohon yang akarnya itu dibuang gitu Pak. Yang akarnya itu dipangkas. Ya roboh lah pohonnya Pak. Ibarat sebuah pondasi bangunan dibuang. Semegah apapun bangunan itu akan roboh kalau pondasinya dibuang. Itu kan dua kalimat syahadat itu. Makanya dosa syirik itu lebih berbahaya daripada dosa yang lain. Batalnya syahadat lebih mengerikan daripada batalnya sholat Pak. Batal sholat mah gampil, tinggal wudu deui we balikan deui sholatna kan gitu. Mun batal puasa karena udur syar'i gampil, tinggal diqodho di hari yang lain. Dan batalnya sholat tidak akan mempengaruhi pahala sedekah, zakat, tidak akan. Pokoknya nih gara-gara orang kentut ketika sholat, wah pahala zakatnya leungit, nggak bisa Pak. Tapi kalau orang syahadatnya batal, pahala sholatnya hilang, pahala zakatnya hilang, puasanya hilang, hajinya hilang, hangus itu Pak, hangus semuanya. Jadi pahala yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun itu bisa hangus dalam waktu sekejap gara-gara mensekutukan Allah. Lamun cek bahasa ieu mah naonnya? Halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Nah, ibarat gitulah Pak. Makanya mengerikan sekali. Nah cuman seringkali banyak umat Islam yang kurang menyadari akan bahayanya dosa syirik. Orang Islam banyak yang lebih panik batal sholat ketimbang batal syahadat. Karena batal syahadat itu wah, bahayanya luar biasa. Kita lanjutkan nih. Waman dan barang siapa yusrik yang mensekutukan billahi terhadap Allah, faqad maka sungguh iftaro, dia telah mengada-ngada gitu. Dia telah melakukan sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan Pak. Kenapa kebohongan gitu Pak? Kan tadi dia. Jadi begini. Orang yang berbuat syirik itu dia itu memuji kepada Allah. Allah itu baik gitu. Allah itu pengasih. Allah itu penyayang. Allah itu perhatian. Allah itu yang memberikan saya makan, memberikan saya minum. Tapi di sisi lain ketika dia datang umpamanya kahulu cai, dia pun sama memuji-muji Pak. Dia pun sama memuji-muji dukun. Kan suka ada orang memuji-muji dukun. Ai didinya hirup teh asa gampangan pisan gitu tah. Baheula mah kieu ayeuna mah kitu. Ti mana heula cenah.
udah hirup mah kudu make samara cenah gitu. Masak ge lamun teu disamaraan mah moal ngeunah cenah gitu tak. Usaha gen lamun ngasaukur saujrat mah moal maju-maju kudu make samara hayang maju mah. Naon samarana edeuk yuk milu mawa we maharna. Naon mahar teh heueuh pan kudu mere ka dukun teh mah gratis tah. Wah pokoknya manu datang kadinya bala leunghar we. Berarti dia kan sudah memuji itu Pak, sudah memuji, padahal kekayaan itu kan datangnya dari Allah itu. Jadi dia memuji Allah tapi memuji juga kepada selain Allah, padahal dalam perkara gaib. Dalam perkara gaib, kalau dalam perkara yang nyata mah boleh Pak, kayak begini lah cuang meuli sangu teh tong di warung sangu nu eta tuh di ditu mengeunah gitu tata. Itu dalam urusan duniawi boleh itu Pak. Kopi buatan si ini mah enak, itu memuji, boleh dalam urusan duniawi. Tapi dalam urusan ukhrawi, dalam urusan gaib, itu mah urusan Allah. Kita hanya boleh memuji kepada Allah. Itu yang pertama, dia telah iftaro, telah mengada-ngada Pak, yang sebetulnya tidak ada, tidak boleh diadakan. Yang kedua, isman, dia telah melakukan perbuatan dosa itu Pak. Bahkan disifati nih adima. Adima itu siga mubalaghah. Siga mubalaghah itu suatu ungkapan yang menunjukkan sangat Pak, sangat. Dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bahkan para ulama mayoritas mengatakan kalau kata dosa di Al-Quran menggunakan kata ismun, itu ismun itu menunjukkan dosanya itu dosa besar. Beda dengan sayyi'ah Pak, sayyi'ah atau khoti'ah itu. Sayyi'ah, khati'ah umumnya menunjukkan dosa yang kecil, sehingga sering dikatakan bukan dosa, kesalahan itu, kesalahan kecil. Itu kalau orang yang teliti dalam menerjemahkan begitu. Sayyi'ah biasanya diterjemahkan kesalahan, kalau ismun itu dosa itu. Dalam rangka mengkontraskan Pak antara kesalahan dengan dosa gitu, antara ini sayyi'ah, khoti'ah dengan ismun, atau kadang disebutnya danbun, dunub. Dunub itu ya dosa besar juga. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan perlu disampaikan, insyaallah nih pagi ini kita akan melakukan pengecoran balok. Kabarnya jam 8 gitu, jam 8. Kita sudah pesan dua mixer sama satu mobil pompa beton itu. Ya, mohon doanya saja mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.